kira yang karena kita punya waktu di hari Selasa tadinya, tapi akhirnya Pak Ketua Umum menyampaikan ke saya gimana kalau hari Kamis gitu kan itu. Makanya terjadilah pertemuan kita pada hari Kamis ini saya kira. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau kita sepakati agendanya, karena kami belum tahu apa yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Umum PPDI itu ya Pak Dirjen, atau nanti sebelum menyampaikan penyampaian dari Ketua Umum terlebih dahulu akan saya sampaikan dulu, mungkin kasih kesempatan dulu Pak Dirjen Pemdes untuk menyampaikan kata pengantar, kemudian nanti disampaikan oleh Pak Ketua Umum, kemudian berikut kita. Walaupun dalam keseharian Pak Sekjen kami sering WA, telepon tentang banyak hal, dan terus terang untuk Pak Sekjen ketahui bahwa PPDI buat kami tidak asing, karena kami bekerja sama insya Allah sejak 2015 bersama PPDI. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama PPDI, tanda petik positif. Artinya banyak melahirkan kebijakan, banyak melahirkan saran, pendapat, bahkan berbagai pertimbangan terkait dengan berbagai juga produk-produk hukum untuk membina perangkat desa itu sendiri. Kendati pun di dalam perjalanan tentu tidak semulus yang kita inginkan. Tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kita beda pendapat, tetapi yang paling penting goalnya adalah PPDI bersama kita dan bersama-sama juga berpikir untuk membantu bagaimana mengembangkan pemahaman atau pengembangan kapasitas aparatur desa itu sendiri untuk memberikan pelayanan nantinya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah teman-teman PPDI, Pak Sekjen memahami apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Desa, khususnya tata kelola pemerintahan. Kalau soal pembangunannya saya tidak sentuh, tapi saya kira itu menjadi satu kesatuan. Tapi apapun yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, PPDI memahami langkah-langkah kami. PPDI juga melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan berbagai keluhan masyarakat, keluhan perangkat desa itu hampir semua disampaikan kepada kami. Alhamdulillah kami juga tidak tinggal diam. Kami buatkan surat pada seluruh bupati, wali kota yang menangani perangkat desa. Kendati pun juga respon dari kepala daerah belum optimal. Oleh karenanya saya berpesan kepada Pak Mujito selaku Ketua Umum PPDI, koordinasi, komunikasi kepada teman-teman PPDI provinsi atau barangkali kabupaten. Ini harus kompak Pak, sampai turun 16 triliun dan terakhir kembali hampir 19 triliun. Itulah yang dilakukan pemerintah dan itulah perhatian pemerintah terhadap perangkat desa dan kepala desa. Ini luar biasa, gerakan positif yang luar biasa dan dirasakan oleh seluruh perangkat desa yang ada di Republik. Jadi pokoknya dari Sabang sampai Merauke merasakan tindak lanjut daripada PP itu sendiri. Kendati pun ada juga beberapa kabupaten yang memang anggarannya terbatas, kemudian mengeluh dan sebagainya, tetapi kami bersama Kementerian Keuangan punya formula untuk mengatasi hal tersebut. Sedikit demi sedikit persoalan tersebut terselesaikan dan sampai hari ini alhamdulillah PP berjalan dengan baik. Jadi saya kira sekali lagi Pak Sekjen, teman-teman yang hadir dari PPDI, kalau misalnya terjadi penyimpangan, Pak Mujito, Pak Joko selaku Sekjen laporkan kepada kami akan mengambil langkah hukum dan kami akan buktikan persoalan itu kita selesaikan secara hukum. Jadi tolong teman-teman pegang aturan ini, jangan sampai BLT dana desa yang sudah disepakati dan menjadi fokus Presiden ini diabaikan. Tolong, ini pesan Pak Menteri luar biasa untuk kita semua. Beliau juga sangat concern kepada BLT dana desa. Terakhir kami bersama Pak Menteri 160
kabupaten tidak mencairkan dana desa, BLT dana desa. Tiap hari saya bersama Pak Menteri, per 6 jam saya laporkan kepada Pak Menteri perubahannya. Sampai hari ini alhamdulillah sisa 7, mohon maaf sebulan yang lalu sisa 7, dan itu pun terkendala ternyata data-data yang sisa 7 itu antara lain adalah persoalan Konawe yang sedang dalam perbaikan perda. Alhamdulillah perda Kabupaten Konawe sudah terselesaikan dan kami segera menyurat kepada Kementerian Keuangan untuk mencabut blokir dana desa yang ada di Konawe. Kemudian persoalan yang kedua, ini juga menjadi catatan buat teman-teman PPDI Kabupaten yang ada di desa di Lumpur Lapindo. Itu juga menjadi persoalan karena desanya hilang karena alam, tapi dia belum terjadi penghapusan. Kami sudah lakukan upaya rapat bersama Kementerian PU